Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka senantiasa menambah khazanah keilmiahan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang akan senantiasa menambah atau memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Usulits Tsalatsati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai di sini halaman 16 ya. Monggo yang ada PDF-nya silakan dibuka kembali. Kita masuk poin yang kedua, yaitu dari 4 perkara ya, yang wajib kita pelajari. Setelah yang pertama yaitu al-ilmu, di mana al-ilmu itu di situ mencakup 3 hal: ma'rifatullah, mengenal Allah; ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya; dan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita ilmui adalah al-amalu bihi, mengamalkannya atau mengamalkan. Apa yang dimaksud di sini? Maka di sini dijelaskan oleh beliau. Di situ di hasyiahnya dikatakan qauluhu al-amalu bihi. Kita ulangi, kita biasakan, tradisikan bahwa setiap kita membaca kitab kita ucapkan qala al-musannifu rahimahullah. Berkata musannif atau penulis, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, karena ini mimbabi adab talibil ilmi, termasuk adab seorang penuntut ilmu ketika membacakan kitab. Jangan lupa untuk mendoakan kepada penulisnya ya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Qala al-musannif rahimahullah, qauluhu al-amalu bihi. Nah, beliau ingin menjelaskan satu frasa al-amalu bihi, mengamalkannya. Apa yang dimaksud? Ai al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifatu min al-imani billahi wal qiyami bi ta'atihi. Maksudnya adalah mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari mengenalnya atau mengilmui hal ini, berupa al-imanu billah. Jadi pengamalannya berupa beriman atau mempercayai, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Minal ibadatil khasati, dari ibadah-ibadah yang secara khusus. Wal ibadatul muta'addiyati, dan ibadah-ibadah yang muta'addiyah. Apa ini maksudnya nih? Fal ibadatul khasah, contoh ibadah yang secara khusus spesifik, mislu as-salatu was-shaumu wal hajju,
seperti sholat, puasa, dan haji. Adapun al-ibadatul muta'addiyah, ibadah muta'addiyah itu adalah contohnya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wal jihadu fis sabilillah, dan jihad di jalan Allah, wa ma asbaha dzalika. Dari contoh ini mungkin kita bisa membandingkan. Lalu beliau mengatakan wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Yang kita pelajari pertama itu adalah ilmu. Kemudian beliau mengatakan di sini poin yang wajib kita pelajari yang kedua adalah amal. Dan amal secara hakikat itu adalah thamratul ilmi, buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahahun nasara. Syabahun nasara. Maka barang siapa yang dia beramal tanpa dilandasi, didasarkan kepada ilmu, maka dia telah beramal seperti kaum Nasrani. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahul yahudu au yahuda. Dan barang siapa yang dia berilmu, memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia menyerupai kaum Yahudi. Intahal kalam. Selesai ta'liq ataupun penjelasan beliau terkait al-amalu bihi di sini. Baik, kita sampaikan sedikit demi sedikit ya di sini, karena kitab ini juga banyak sekali yang mensyarahnya. Nanti saya ketengahkan beberapa keterangan asy-syarih ya, pensyarah dari kitab matan ini. Yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan amal? Nah, kita harus bisa mendefinisikannya atau memahami kata ini supaya kita betul-betul bisa memahami keempat perkara ini, kemudian konsekuensi yang harus kita lakukan itu apa. Di dalam kitab Ta'liq ya, ala thalathati usul dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal itu adalah zuhuru surati khitabis syar'i 'ala al-'abdi. Zuhur itu artinya nampak, surah. Jadi ada gambaran yang nampak bisa disaksikan terhadap khitabus syar'. Khitabus syar' itu adalah tuntutan syariat. Jadi ketika syariat ada tuntutannya, ada sebuah permintaan dari syariat, kemudian dari seorang hamba itu muncul responnya, maka respon hamba itulah disebut dengan amal. Bimtithalihi bitasdiqi idza kana al-khitabu khabariyan. Maka ada dua hal di sini. Hal yang pertama terkait amal itu adalah yang pertama melaksanakan pembenaran. Ya, berarti ini masuk dalam kategori amalul qalbi, perbuatan hati, perbuatan batin. Jadi batin atau hati ini ada perbuatannya. Nah, bimtithalihi bitasdiq itu adalah melaksanakan pembenaran, atau kita melakukan pembenaran, mengakui akan kebenaran tersebut, itu adalah amalan qalbu. Itu jika khitabus syar'i itu syariat datang dalam bentuk khabarian, dalam bentuk perkara-perkara yang sifatnya itu informasi, maka amalan itu harus muncul dalam diri kita. Amalannya itu adalah kita membenarkan terhadap berita-berita yang disampaikan. Kemudian yang kedua, au bimtithalil amri wan nahyi wa i'tiqadi hillil halal idza kana al khitabu talabiyan.
Jika sifat khitabnya itu, tuntutan syariatnya itu bentuknya adalah tolabian, tuntutan, di situ berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan, maka amal dari seorang hamba itu harus nampak dalam bentuk mengerjakan perintah-perintah atau dia meninggalkan larangan-larangan. Dan ada juga amalan hatinya berupa dia membenarkan, meyakini akan kehalalan-kehalalan yang disebutkan di dalam syariat, meyakini keharaman-keharaman perkara-perkara yang disebutkan di dalam syariat. Jadi ada 2 poin di situ. Ini pernah kita jelaskan waktu kita membacakan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi ada kesamaan, sama prinsipnya. Karena Al-Quran itu atau syariat itu isinya adalah al-akhbar dan juga isinya adalah at-talabiyat, ya. Artinya ada tuntutan-tuntutan, ada sifatnya juga berita-berita informasi. Nah, terkait dengan berita-berita atau informasi, maka kita harus membenarkan di situ harus nampak amalul qalbi, amalan hati. Yang kedua, kalau sifatnya adalah tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, maka harus bimtithali awamirihi wa nawahihi. Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-amal, ya. Amal, perbuatan. Jadi aksi dari kita sebagai seorang hamba, respon kita dari adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan al-amalu bihi. Nah, di situ ada dhamir kata ganti, hanya itu kembali kemana? Karena pada poin sebelumnya ada poin yang pertama yaitu al-ilmu. Tapi kemudian al-ilmu mencakup 3 hal, ma'rifatu billahi wa ma'rifatu bin nabiyhi wa ma'rifatu bidinil islami. Nah, dalam konteks bahasa Arab, ketata bahasaan bahasa Arab itu, grammar bahasa Arab, maka kalau ada dhamir, kata ganti, itu kembali secara umum kembali kepada dhohir, ism dhohir yang paling dekat. Yang paling dekat. Misalkan ja'a Muhammadun thumma Umaru wa misalkan apa? Wa huwa misalkan. Wa huwa jalisun 'alal kursi. Muhammad datang dan Umar juga datang, kemudian Utsman. Wa huwa, maka huwa ini kembali kemana? Maka dalam bahasa Arab seringnya itu dhamir itu ya'udu ilal aqrabi ma yakunu. Jadi dia kembali kepada isim dhohir yang paling dekat. Nah, di sini al-amalu bihi, mengamalkannya, itu mengamalkan apa? Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, isim dhohir yang paling dekat di sini, penyebutan kata yang paling dekat dengan al-amal itu adalah ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam. Sehingga yang dimaksud dengan al-amalu bihi, kalau kita melihat kepada potensi makna yang pertama, yaitu al-amalu bidinil Islam, mengamalkan agama Islam, ya, mengamalkan agama Islam. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsani, ya. Demikian juga oleh Syekh Khalid ibn Abdul Aziz Al-Batili. Beliau mengatakan bahwa fayakunul maqsudu al-amalu bi'ilmi asy-syar'i al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud mengamalkan di sini adalah mengamalkan ilmu-ilmu syariat yang diturunkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bitasdiqil ahbari wa imtithali awamirihi wan nawahihi, yaitu dengan membenarkan berita-berita informasi yang disampaikan oleh beliau dan mengerjakan setiap perintah-perintahnya maupun meninggalkan setiap larangan-larangannya. Nah, jadi kemungkinan dhamir yang pertama itu kembali kepada ma'rifatu dinil Islam. Jadi al-amalu bihi maksudnya adalah mengamalkan agama Islam. Kemudian yang kedua,
Ihtimal yang kedua, kemungkinan makna yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Isam Abu Ahmad Mami. Beliau mengatakan bahwa al-amalu bihi yang dimaksud itu adalah al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Di awal itu kan oleh beliau sahibul matin yang mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Wajib kita mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Yang kedua adalah al-amalu bihi. Jadi bihinya ini kembali kepada al-ilmu. Sedangkan ma'rifatu billah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam itu masuk dalam kategori al-ilmu. Sehingga al-amalu bihi yang dimaksud itu adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu apa? Yaitu mengamalkan ilmu tentang pengetahuan kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada nabinya, dan pengetahuan atau ilmu tentang agama Islam. Kata beliau, wa hadzal ihtimal huwal aula bitarjih. Karena ada 2 yang lebih kuat. Makna dari al-amalu bihi di sini adalah annahu al-adhhar 'audud dhamir ala jami'il madhkuri minat thalathah. Jadi yang benar, yang lebih cocok, yang lebih kuat itu adalah kembali pada al-ilmu, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Nah, ilmu ini mencakup 3 hal tadi, 3 hal besar, ma'rifatu billah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam. Namun demikian, wal ihtimalul awwalu la yu'aridu hadzal ihtimal. Kemungkinan makna yang pertama itu juga tidak kontradiksi dengan makna yang kedua. Kemungkinan yang pertama itu mengamalkan agama Islam, itu tidak ada pertentangan makna dengan makna yang kedua. Kenapa? Li'annal amala bidinil islami yatatammanu ma qablahu minal ma'arifith thalatha. Karena mengamalkan agama Islam itu mencakup itu semuanya. Maka nanti ketika dijelaskan tentang ma'rifatu dinil Islam itu ada ma'rifatu al-imanu, ya, al-iman, al-islam, al-iman wal ihsan. Nah, ini semuanya tercakup dalam sini. Mengenal Allah ada di dalam al-iman. Kemudian mengenal nabinya ada di dalam al-islam. Kemudian ma'rifatu dinil Islam. Ya, semuanya tercakup karena agama Islam itu adalah semuanya itu. Ada pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada nabinya, dan pengenalan kepada agama Islam. Nah, yang menjadi poin di sini adalah mengamalkan, ya. Semuanya masuk dalam makna ini, baik mengamalkan agama Islam ataupun mengamalkan ilmu. Tapi yang menjadi titik poin di sini adalah ketika kita katakan sebagaimana kata beliau, wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Mengamalkan itu adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Coba kita perhatikan di sini ada perkataan Abdurrahman ibn Qasim di dalam kitabnya Hasyiatu Thalathati Usul. Beliau mengatakan al-amalu huwa samratul ilmi. Amal itu adalah buah dari ilmu. Fal ilmu maqsudun li ghairihi. Allah ciptakan ilmu tapi bukan untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Tapi Allah menciptakan ilmu adalah untuk maksud yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yakhluqus syarra wal khaira, menciptakan ada yang baik, menciptakan ada yang buruk. Allah menciptakan iblis. Apakah Allah karena untuk kepentingan iblis secara zatnya saja? Ternyata tidak. Allah menciptakan iblis itu adalah untuk maksud besar yang lainnya. Tentang adanya ketaatan kepada Allah, tentang adanya ketundukan kepada Allah, tentang adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun demikian, bahwa al-ilmu itu maksudun li ghairihi. Adanya ilmu itu adalah karena ada maksud yang lain. Apa itu? Maka di sini diistilahkan fahuwa bimanzilatis syajarah. Kalau diilustrasikan sebagai penyederhanaan,
ya, penalaran akal kita, ilmu itu atau amal itu, ya, ilmu itu ibarat apa istilahnya nih? Asy-syajarah, ibarat pohon. Ya. Al-ilmu bimangzilatis syajarah. Dan amal itu bimangzilatis thamrah atau thamar. Adapun amal itu adalah dia kedudukannya seperti buah. Ya. Jadi ada ilmu, ada amal. Gambarannya ada satu pohon yang rindang. Maka pohon itu akan membuahkan atau menghasilkan buah yang banyak. Ilmu adalah pohon. Maka buahnya itu adalah amal. Fala budda ma'al ilmi bidinil islami minal amal bihi. Karena itu wajib seorang muslim itu mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui. Barang siapa yang yang kusu al-amalu, amalnya kurang, maka ini menunjukkan ada yang kurang dari ilmunya. Ya, ada yang kurang dari ilmunya. Sehingga ini harus kita tekankan kembali bagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa hajatuna ilal ilmi a'zam wa akbar min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Setiap hari kita butuh makan, setiap hari kita butuh minum. Maka pagi hari kita berangkat bekerja, sore hari kita pulang. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan itu. Tapi kebutuhan kita akan ilmu, kebutuhan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan tentang pengetahuan kita akan Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam, maka itu dibutuhkan oleh ruh kita. Lebih besar kebutuhan itu daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Sehingga sangat disayangkan ketika ada seorang yang dia mengabaikan untuk tidak menuntut ilmu, ya, maka sangat disayangkan sekali. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-amalu bihi, mengamalkan di sini itu bagaimana kita mengilustrasikannya, atau bagaimana cara kita memahamkan, mendekatkan ini, ya. Karena begitu banyak orang yang mengabaikan masalah ini, mengabaikan masalah al-amal, mengamalkan amal. Tadi dikatakan bahwa al-amalu samratul ilmi, amal itu adalah buah dari ilmu. Maka indikasinya ketika amalnya sedikit, berarti dia ilmunya sedikit. Ketika amalnya banyak, berarti dia menunjukkan amal ilmu yang banyak. Karena itu kita harus terus berusaha untuk berkembang. Artinya jangan mencukupkan diri dengan apa yang kita dengar di sini. Sekarang banyak sekali media-media yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Bahkan kemarin sudah kita sebutkan bahwa min asbabil ilmi, di antara media atau sarana seseorang itu bisa mendapatkan pengetahuan ada 3 hal. Al-hawasus salimatu, kemudian al-ahbarus sadiqah, dan yang ketiga al-aqlu. 3 hal itu. Al-hawasus salimah, indera yang masih sehat. Al-ahbarus sadiqah, berita-berita yang terpercaya, termasuk di dalamnya adalah wahyu. Kemudian akal. Nah ini 3 media yang besar ini harus kita manfaatkan betul-betul untuk mendapatkan ilmu itu. Karena itu kita tidak cukup hanya mengandalkan di sini. Baik, sebagai gambaran penyederhanaan atas pemahaman ini, supaya kita lebih memantapkan diri kita tentang posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang dia tahu, Pak, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang memberi dia sehat, memberi dia sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ingin mengamalkan sesuatu dia agak berat, atau terlalu menggampangkan, atau terlalu menyepelekan.
Lalu apa sebabnya ini? Maka saya ilustrasikan dalam sebuah dunia nyata kita lah. Misalkan seperti ini. Kan tadi salah satu sebab atau salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu adalah bil akli, dengan akal, dengan penalaran. Nah, pendekatan ini bisa kita pakai misalkan seperti ini. Dalam sebuah perusahaan yang besar gitu, Pak. Terkadang karyawan-karyawan itu ada yang tidak mengetahui secara spesifik atau secara fisiknya itu siapa pemilik perusahaan tersebut. Dan ini banyak terjadi di banyak perusahaan yang besar yang karyawannya sampai ribuan. Nah, banyak karyawan-karyawan yang dia dibawa yang mungkin tidak pernah bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut. Tapi secara kesehariannya, maka setiap karyawan dia akan mengerjakan setiap apa yang menjadi tugasnya. Itu sudah pasti. Sesuai dengan MOU-nya, sesuai dengan perjanjian kerjanya. Maka dia akan mengerjakan sesuai dengan tugas dia. Dan itu akan nampak misalkan ketika ada misalkan jabatan yang di atasnya supervisor atau misalkan GM, general managernya, ketika dia datang kemudian ada tugas baru, maka akan langsung dia kerjakan. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Secara nalar itu bisa ditelusuri. Nah, andai misalkan bos ini dia tahu, oh namanya bosnya adalah ini, pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan ini adalah si fulan, katakanlah seperti itu. Kemudian pimpinan di atasnya atau misalkan general manajernya atau manajernya dia turun menyampaikan kepada karyawan yang dia posisinya di bawah, ada mandat dari pemilik perusahaan bahwa Anda diminta untuk mendampingi proyek ini misalkan. Maka dia akan semangat. Jika proyek ini berhasil, Anda akan mendapatkan promosi jabatan. Wah, luar biasa semangatnya, Pak. Itu pasti diakui dalam dunia manusia. Kenapa? Karena si karyawan ini dia mengetahui posisi dia, kebutuhan dia, kebutuhan orang-orang di atasnya, dan ketika ada mandat yang disampaikan oleh orang yang dia akui sebagai atasan dia, manajernya atau general manajernya, dari pimpinannya, dan dia juga mengakui akan otoritas posisi pemilik perusahaan tersebut, sekalipun dia tidak pernah bertemu, maka dia akan mengerjakan perintah-perintah itu, mengerjakan apa yang menjadi mandatnya. Dan apa hal-hal yang di warning ya, yang diperingatkan untuk tidak dikerjakan, maka dia akan dengan hati-hati untuk berusaha sekeras mungkin untuk tidak melanggarnya. Itu dalam dunia usaha, Pak, dalam manusia itu seperti itu. Hampir di semua perusahaan seperti itu. Ya di sini aja di Sari Gelas pun demikian. Ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya wakilnya, yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Maka yang di bawah pun dia akan mengakui kedudukan yang di atasnya. Ketika ada mandat secara langsung dari pimpinan di sini, maka itu akan dikerjakan. Apa yang diperingatkan tidak boleh dikerjakan akan dilakukan. Nah itu. Nah, ini bagaimana cara menghadirkan ini dalam konteks beragama kita. Makanya ini penting untuk dijelaskan terus, penting untuk dipahamkan terus tentang al-iman. Ya, al-iman ini, keimanan. Maka kemarin dikatakan bahwa iman itu memiliki konsep yang sama dengan ilmu. Bahwa ada at-tasdiqul jazim al-mutabbiq bil waqi an-nashi' an dalilin. Jadi yang namanya iman dan ilmu itu konsepnya sama. Harus ada keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang kokoh, keyakinan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataannya, dan itu muncul terlahir dari sebuah dalil, dari sebuah bukti. Nah, dalam konsep beragama kita ini, yang menjadi titik masalahnya adalah bagaimana menghadirkan dalam diri kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsipal sekali. Ini dasar sekali.
Ketika seseorang dia mengabaikan perintah-perintah Allah, menyepelekan tentang perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena titik masalahnya di sini. Dia tidak muncul kehadiran dalam dirinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirinya. Sehingga ini harus terus dipupuk. Karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam salah satu ayatnya disebutkan di dalam surat wa ma kana lil mu'minin, surat An-Nur, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, surat Al-Ahzab ya. Wa ma kana lil mu'minin, atau misalkan surat An-Nur, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Kan di sini dikatakan innama qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan yang akan diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Nabi itu liyahkuma bainahum, memutuskan satu perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Maka di sini dalam konteks ini innama qaulal mu'minina, beriman. Maka iman ini harus dipupuk terus, ma'rifatu billah, ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memupuk keimanan ini, memunculkan satu rasa dalam diri kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mengagungkan perintah-perintahnya dan kita akan mengagungkan apa yang menjadi larangan-larangannya untuk ditinggalkan. Seperti halnya dalam dunia yang saya gambarkan tadi itu. Ketika seorang karyawan ya, yang dalam posisinya dia sebagai karyawan di bawah, dia mengetahui siapa pimpinan perusahaannya, dia mengakui keotoritasannya, dan dia mengetahui di situ ada reward, ada bonus, ada punishment, ada hukuman, maka betul-betul rasa itu ada dalam dia, maka dia akan betul-betul luar biasa menjalankan tugasnya. Pun demikian seorang muslim, maka dikatakan innama qaulal mu'minin, orang-orang beriman. Sehingga ketika di dalam surat Al-Hujurat itu, ketika datang orang-orang Arab, dikatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang dari kampungnya, dari pelosok-pelosok itu desa, mereka datang kemudian mengatakan ya, yang dihikayatkan di dalam Al-Quran, amanna, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh Allah dengan ayat itu, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka belum beriman, tapi katakan kepada mereka, mereka baru aslamna, baru berserah diri, baru berislam. Sehingga tingkatan yang paling bawah itu adalah al-Islam sebagai seorang muslim. Maka kalau kita perhatikan dalam diri kita, kita renungkan dengan kondisi kita, jika kita masih belum bersemangat dalam beramal, kita masih banyak menyepelekan amalan-amalan, maka bisa jadi itu kita masih dalam level al-muslim, belum pada level al-iman, seorang mukmin yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita belum bisa merasakan menghadirkan itu. Maka ini harus terus dipupuk, harus terus dipelajari, harus terus itu. Al-ilmu ini harus terus dipelajari. Maka Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Banyak ulama mengatakan hajatuna ilal ilmi akbar min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kita harus terus belajar. Ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala bil adillah kemarin, harus dengan dalil. Harus dengan dalil, dengan bukti-bukti. Kita mengenal Allah. Seorang karyawan mengenal pimpinan perusahaannya padahal dia tidak pernah bertemunya, tapi yakin itu adalah direkturnya. Dari mana dia? Oh, misalkan ada maklumat di situ. Pimpinan perusahaannya ini ada lauhah ataupun susunan yang tertulis di dalam sebuah kotak, misalkan ini direkturnya ini wakilnya ini, kemudian
di bagian personalia ini dan seterusnya. Oh, ini menjadi bukti bahwa pimpinan dia adalah fulan. Bukti-bukti yang lain misalkan ada, maka dia semakin yakin, oh pimpinan saya adalah fulan, ternyata dia orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa, orang yang sangat disegani. Maka dia, kalau itu dia mengakui, maka akan muncul rasa dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi di dalam pekerjaannya. Seorang muslim pun demikian. Ketika kita terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu billah, bil adillah, tentunya dengan adillah, bukan hanya innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bukan hanya dengan sangkaan-sangkaan. Bukan hanya dengan mengikuti nenek moyang. Makanya di dalam beberapa ayat itu dikatakan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah, apa yang mereka katakan? Orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya ngikuti nenek moyang kami, mbah-mbah kami, buyut-buyut kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, meskipun nenek moyang mereka itu tidak punya akal, tidak mendapatkan petunjuk. Nah, makanya kita sekarang itu harus memiliki prinsip. Mungkin kita bisa sholat, kita belajar, bisa ngaji dan seterusnya. Peran besar dari orang tua kita, peran besar dari di kampung kita itu, misalkan tokoh-tokoh agama di situ. Tapi sekarang kita sudah memiliki ruang yang lebih luas, leluasa lagi. Maka kita harus mengembangkan potensi itu dalam diri kita masing-masing. Tidak hanya mencukupkan dulu bapak saya ngomongnya gini. Masalah ibadah misalkan, masalah keyakinan juga demikian. Nah, tidak cukup sekarang. Itu sekarang sudah menjadi kewajiban kita. Sudah ada batas balighnya di situ kita. Sudah menjadi orang yang sudah baligh. Baligh itu istilahnya setiap kita dianggap oleh syariat memiliki kecakapan untuk melakukan sesuatu dan wajib untuk mempertanggungjawabkan secara personal. Jadi kita memiliki kecakapan lebih dari cukup untuk mengemban amanah tersebut, dan ketika apa yang kita kerjakan atau kita tinggalkan yang sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, maka konsekuensi masing-masing harus siap dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, sekarang kita punya pada level itu, harus kita kembangkan. Tidak cukup kita hanya mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bagaimana kalau nenek moyang tidak tahu? Misalkan ada adat ini, wah orang tua saya mengajarkan kayak gini. Nah, kita harus, Allah telah memberikan kepada kita akal pikiran, hati nurani, akal sehat, pendengaran, penglihatan, banyak sekali ini menjadi media untuk kita terus menambah ilmu. Asbabul ilmi tadi al-hawasus salimah. Kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya, kita bisa mencerna dengan akal pikiran tersebut. Dan al-ahbar as-sadiqah, berita-berita yang terpercaya dari wahyu, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Terus kita pelajari. Masih banyak yang belum kita pelajari, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kemudian al-aqlu, akal sehat harus kita gunakan. Dan amal ini penting karena itu Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah untuk amal. Karena sekarang muncul, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, satu fenomena terbaru, dan itu menjadi peringatan bagi kita bahwa innamal a'malu bil khawatim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sampai kepada Nabi Muhammad pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak memiliki otoritas sedikit pun, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Tapi petunjuk itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang public figure yang luar biasa, kiprahnya di dunia, di kancah nasional. Tahu-tahu dia kemudian mendeklar, mengatakan bahwa agama
yang saya anut sekarang ini tidak perlu adanya tempat ibadah, tidak perlu adanya sembahyang, tidak perlu adanya doa. Yang penting beragama itu ya beramal baik, berbuat sebaik mungkin untuk orang lain, sudah cukup. Karena tempat-tempat ibadah itu semakin hari semakin menjadi titik pertentangan, titik pertikaian antar manusia. Menurut mereka, ibadah A semakin tempat ibadahnya diperbagus, ada persaingan di situ. Sehingga tidak perlu manusia itu beribadah membutuhkan tempat ibadah, nggak perlu. Tidak perlu ada sembahyang, tidak perlu ada doa. Doa kita, sembahyang kita adalah berbuat baik sebisa mungkin, berbuat baik, melakukan yang terbaik untuk orang lain, membantu orang lain. Donor ginjal, memberikan sumbangan, itu sudah cukup. Nah, itu sudah dianggap sebagai panutan hidup, dianggap sebagai jalan hidup. Wah, ini kan berbahaya sekali. Apa terlebih tren-tren di mana masyarakat kita kesusahan dalam bidang ekonomi, kesusahan dalam mencari pekerjaan, di mana-mana ada PHK, maka ini bisa sekali menjangkiti apalagi anak-anak muda. Ya. Wah, cari kerja aja susah, suruh sholat, suruh ini, itu bikin susah. Ya, yang penting kita baiklah gitu. Ngapain pakai jilbab yang kita nggak mengganggu orang lain gitu kan. Nah, ini kenapa ini muncul? Karena rasa tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu billah, tentang wujudullah, keberadaan Allah. Dia mengakui keberadaan Allah tapi untuk mengagungkannya itu belum ada. Belum ada, itu belum muncul. Sehingga terhadap perintah-perintahnya dia masih mengabaikan. Larangan-larangannya masih dia abaikan. Nah ini, maka ini perlu kita terus pelajari supaya kita betul-betul tidak keliru di dalam menjalankan agama ini. Al-amalu bihi, penting itu untuk mengamalkan ilmu. Sehingga kalau demikian, ya tidak sedikit juga yang berkomentar, Pak. Gara-gara aku ngrungokna pengajian kan dadi ki ora oleh. Nah, gitu ya. Nah, itu. Kemarin saya biasa ini enggak baca ini biasa. Oh, setelah ngaji kok ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, itu. Dalam dunia pun demikian sebenarnya kita, dunia usaha kita. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, maka gunakan 3 media itu, al-hawasus salimah, al-habarus sadiqah, kemudian al-aqlu. Ya, secara pendekatan akal pun harus kita betul-betul gunakan akal sehat ini. Kita hamba Allah, tidak memiliki apa-apa. Maka masa nggak bisa memunculkan rasa pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini muncul? Yaitu ma'rifatu billah. Ini harus terus diilmui, dikembangkan, ditambah terus pengetahuan itu. Tidak cukup di satu tempat, tidak cukup dengan satu majelis, tidak cukup dengan membaca sekali, tidak cukup dengan hanya mendengarkan sekali. Ini harus dikembangkan terus, ditambahkan terus. Apalagi Nabi SAW bersabda, dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Kalau seseorang dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, mengakui Rasulullah SAW sebagai utusannya, maka dia akan dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama ini, untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari, dan dia akan senantiasa memohon kepada Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, karena dengan ilmu itu akan menuntun dia kepada kebaikan. Seseorang tidak mungkin beramal kalau tidak ada berilmu, karena tadi amal itu ada samratul ilmi, amal itu adalah buah dari ilmu. Kalau menunjukkan seseorang sedikit amalnya, maka dia sedikit ilmunya. Nah, ilmu yang tadi itu mencakup 3 hal tadi, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam. Ini kalau dijabarkan, nanti dijabarkan lagi tentang 3 hal ini. Maka di kitab ini dikenal dengan thalathatu usul. Ya, 3 prinsip pokok di dalam beragama, karena ini yang akan menjadikan kita betul-betul memiliki prinsip dalam beragama ini. 3 hal ini, Pak. Jadi poin ini ma'rifatu billah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam. Ini ilmu yang luas sekali.
Luas sekali. Nah, nanti akan dijelaskan dalil-dalilnya. Di sini dijelaskan lebih detail lagi secara sam'iyah, yaitu secara al-akhbar shadiqah, sam'iyah dalam bahasa Arabnya, secara wahyu. Nah, bagaimana kalau seseorang dia sudah tidak meyakini wahyu, maka bagaimana dia akan mengamalkannya? Bagaimana seseorang dia akan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meyakini keberadaannya, tidak mengagungkannya? Nah, ini masalahnya di sini. Maka ini harus terus dipupuk tentang keimanan itu. Keimanan itu adalah ya tadi al-i'tiqadul jazim. Bagaimana memunculkan keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam hati kita, yang sesuai dengan al-mutabiq bil waqi' an-nasi' an dalilin, yang muncul dari dalil, yang terlahir dari dalil. Jadi dalam beramal, sekali lagi sebagai penutup, al-amalu bihi, ya. Jadi yang kita pelajari, 4 hal yang kita pelajari, ilmu, kemudian poin yang kedua mengamalkan ilmu, maka amal yang kita lakukan itu harus didasarkan atas ilmu. Ya. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan tidak didasarkan atas ilmu. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan ini? Gunakan 3 hal tadi dan terus kita pelajari. Jangan berhenti pada satu tempat, jangan berhenti pada satu kondisi, terus dalam kondisi apapun kita harus terus belajar. Karena Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan status sosial, tidak ada batasan gender. Dan Nabi SAW sebagai penutup mengatakan amal itu penting sekali, karena itulah yang akan dibawa mati oleh setiap manusia. Kata Nabi SAW, salasun yatba'ul mayyita salasun. Ada 3 hal yang akan mengikuti orang yang mati. Yang pertama amaluhu, yang kedua amalnya. Yang pertama adalah amalnya, kemudian ahluhu, keluarganya, satu lagi apa? Ahluhu wa amaluhu. Saya lupa satu lagi, Pak. Fayarji'u thnani, yang kedua akan kembali ke rumahnya, wa yabqa ma'ahu wahidun. Maluhu yang ketiga. Ada 3 hal yang akan mengikuti orang yang mati. Semua kita akan mati. Kalau kita nggak percaya mati, mungkin secara dalil wahyu nggak percaya, pakailah akal sehat kita. Lihat orang tua kita sudah ada yang mati. Lihat kawan kita yang satu sekolah sudah ada yang mati. Apakah kembali? Nggak akan kembali. Hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, hewan kesayangan mati juga. Kita pun akan mengalami fase itu, kematian. Tapi dalam konsep Islam, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Bukan seperti orang-orang ateis mengakhiri segalanya. Tidak. Kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang abadi. Dan akan ada 3 yang mengikuti. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, anak istri, handai tolan, saudara kerabat. Kemudian hartanya. Kemudian yang ketiga, amalnya. Yang kedua akan kembali, fayarji'u ma'ahu. Yang kedua akan kembali ke rumahnya, yaitu ahlu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang satu akan terus tetap bersama dia, dan yang akan membersamai dia di alam kuburnya. Apa itu? Yaitu amaluhu, amalnya. Maksudnya amal baik ataupun amal buruk, semuanya akan membersamai. Betul. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk yang kita lakukan, sesuai dengan syariat ataupun tidak, semuanya akan membersamai dia. Ya, faman kana mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk semuanya akan membersamainya. Ya. Karena itu ini penting sekali amal ini. Nah, yang dimaksud amal di sini adalah mengamalkan berdasarkan ilmu. Jangan berdasarkan dzanniyah, mengikuti orang-orang yang kita tidak tahu dasar hukumnya. Maka ini harus kita pelajari terus. Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat itu kepada kita semuanya sama. Mata, telinga, akal, pikiran, hati, ini semuanya sama. Maka tinggal kita mau atau tidak. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya lupa di dalam surat apa itu, sekitar juz 26 atau juz 27, i'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, ya. Beramallah, bekerjalah kalian atau berbuatlah sesuka kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ada pertanyaan satu.
Singkat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar termasuk mengamalkan ilmu? Oh, betul. Amal ma'ruf nahi mungkar termasuk mengamalkan ilmu. Ya, istri kalian keluar cuma pakai tank top. Ngomong, nggak boleh. Perempuan harus menutup auratnya keluar rumah. Nah, itu termasuk nahi mungkar. Itu kemungkaran yang keluar dari yang muncul di dalam rumahnya. Nabi SAW mengatakan salasun la yadkhulul jannah. Ada 3 yang tidak akan masuk surga. Di antaranya adalah dayus. Dayus itu apa? Alladzi yukirru su'a fi ahlihi. Yang membiarkan kemungkaran dilakukan oleh anak istrinya, suaminya, oleh keluarganya. Wallahu alam. Jadi termasuk mengamalkan ilmu. Ya, nanti kita belajar secara lebih khusus lagi. Wallahu alam. Monggo satu lagi, Pak. Nggih. Iya, mau tanya Pak, kalau hukum waris termasuk amal jariah bukan Pak? Hukum waris, maksudnya Kalau warisan diturunkan ke anak itu termasuk amal jariah bukan? mengajarkan ilmu waris atau gimana? Bukan. Warisan. Harta warisan termasuk Amal jariah bukan? amal jariah. Tidak. Amal jariah ada 3. Setidaknya 3 dalam sebuah hadis itu ya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia mati terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalih, ya. Punya anak harus didik supaya menjadi anak soleh, maka itu menjadi amal jariyah. Anak itu terus sholat, anak itu terus menuntut ilmu, berbuat baik, itu pahala dia juga ngalir untuk orang tuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang dia ajarkan kepada manusia, termasuk menulis buku terkait dengan masalah agama yang baik-baik. Kemudian yang ketiga sedekah jariah. Sedekah jariah ini misalkan membangun masjid atau membuat sumur, ya. Ada tafsir lagi, ada 10 amal jariah, di antaranya misalkan mengalirkan air, ya, dia bikin sumur untuk dimanfaatkan untuk orang. Nah, itu termasuk amal jariah. Mencetak mushaf itu termasuk amal jariah. Kalau warisan, tidak selama warisan itu tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan, misalkan saya punya harta warisan dari ibu saya. Nah, harta pusaka ini saya wakafkan sekarang. Misalkan berapa? Kalau dia bidang tanah untuk bangun masjid misalkan, nanti tolong wakafkan untuk bangun masjid. Maka ketika saya mati, selama tanah ini karena sudah wakaf dari waqafa yaqifu, berhenti, artinya sudah diberhentikan keuntungannya. Secara pribadi nggak boleh diambil. Jadi keuntungannya udah untuk kaum muslimin, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka tadi ada namanya al-ibadah al-khasah, ada al-ibadah al-muta'addiyah. Al-ibadah belum dijelaskan ya. Al-ibadah khasah itu sesuatu yang manfaatnya kembali kepada pribadi kita, sebatas kita saja, sholat, puasa gitu kan. Tapi kalau al-ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya juga dirasakan orang lain, sedekah, ya. Kemudian wakaf, amar ma'ruf nahi mungkar, orang lain menjadi sadar, orang lain menjadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau harta warisan selama dia dipakai untuk pribadinya, ya tidak. Orang tua dia mewariskan punya bidang tanah, ya enggak. Dia untuk anaknya saja. Tidak, ya. Kalau dia ingin punya harta gitu ya, punya harta. Kita punya anak-anak. Kemudian kita juga punya harta. Nah, bagaimana supaya dalam posisi kita sebagai orang tua ada harta kita yang menjadi amal jariah kita? Karena dalam sebuah hadis bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih bagus daripada engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain. Sehingga kalau kita punya harta, ya jangan dihabiskan semua. Kita nggak bisa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia membawa semua hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dia membawakan semua hartanya kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma abqaita li ahlik." Ya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitu Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Oh, belum selevel itu kita, ya. Maka kalau kita punya harta, punya sebidang tanah, punya toko, punya sawah, punya ini, maka siapkan untuk anak pertama ini, anak pertama ini. Kalau bisa dibangunkan rumah semua, bangunkan rumah. Kalau tidak, ya misalkan tabungan atau apa. Ya, kalau kita ingin sebagai orang tua ada amal jariahnya, maka sebagian itu boleh kita wakafkan saja. Nah, wasiat misalkan kita punya wasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong tanah yang di sana untuk masjid. Boleh. Tapi kata Nabi SAW, wassulusu katsir. Tapi tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta.
Ya. Jadi 2/3-nya adalah untuk warisan, 1/3-nya boleh untuk wasiat. Tapi kalau diwasiatkan semuanya, anaknya nggak dapat apa-apa dari warisan tersebut, nggak boleh. Ya. Yang 1/3 itulah yang akan menjadi amal jariah dia. Amal jariah dia. Tapi jangan lupa, selama kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kemarin tentang masalah apakah orang tua bisa durhaka kepada anaknya. Supaya anak tidak durhaka kepada orang tuanya, kita tidak boleh durhaka dulu kepada anak dengan memberikan hak-hak mereka, mendidik mereka. Nah, pendidikan ini penting supaya apa? Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-soleha, ketika besarnya tidak lupa dengan orang tuanya, dalam sucinya senantiasa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. InsyaAllah itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha, dan itu menjadi amal jariah dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Aku qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.